kita memulai pelajaran kita berdoa dulu. Doa dimulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami memulai pelajaran kami, berikan roh kepintaran kepada kami, agar kami dapat mengikuti pelajaran yang diberikan Ibu Guru. Dalam nama Yesus kamilah berdoa. Amin. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini, tema 1, subtema 3. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Kita gabung pembelajaran yang pertama dan yang kedua. Untuk pembelajaran pertama, kita belajar tentang PKN. PKN yaitu penerapan sikap atau perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai sila kedua Pancasila yang ada di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Jadi penerapan sikap atau perilaku yang sesuai dengan nilai sila kedua di rumah, yaitu mencintai, menghormati, dan menaati nasihat orang tua. Kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai luhur keluarga dengan penuh ketulusan sehingga terjadi suasana keluarga yang bahagia. Kemudian menjaga nama baik keluarga di masyarakat. Terus setiap anggota keluarga melaksanakan hak dan kewajibannya. Terus tidak saling mencampuri hak orang lain. Tidak saling mencampuri hak orang lain. Nah, itu adalah sikap atau perilaku dengan nilai-nilai yang sila kedua di rumah. Kemudian kita lanjut di sekolah. Sikap atau perilaku dengan nilai sila kedua di sekolah yaitu menjunjung tinggi kesopanan dalam pergaulan di sekolah. Terus melaksanakan program sekolah berkaitan dengan usaha kemanusiaan. Kemudian tidak merendahkan dan menyakiti perasaan teman. Kemudian mengembangkan sikap tenggang rasa. Kemudian kita lanjut sikap atau perilaku nilai-nilai sila kedua yang ada di masyarakat, yaitu membantu korban bencana alam. Membantu korban bencana alam, memberi sedekah kepada fakir miskin, tidak menyakiti dan memfitnah orang lain, kemudian berlaku sopan kepada orang lain, terus mengumpulkan dana belasungkawa yang diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Itu perilaku yang sesuai di masyarakat. Kita lanjut dengan pelajaran bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia yaitu tentang cara, langkah-langkah yang saja yang diperhatikan dalam membuat teks laporan hasil wawancara, langkah-langkah yang dilakukan dalam membuat teks laporan dalam hasil wawancara, yaitu dengan cara yang pertama yaitu kita buat dulu menentukan pokok-pokok persoalan yang akan ditanyakan, menentukan pokok-pokok persoalan yang akan ditanyakan. Kemudian mengembangkan pokok-pokok persoalan dalam bentuk pertanyaan, mengembangkan
pokok-pokok persoalan dalam bentuk pertanyaan. Kemudian menentukan narasumber. Narasumber itu yang mau kita tanya, ya. Terus melaksanakan wawancara sesuai yang direncanakan. Yang terakhir adalah menulis hasil wawancara. Itu cara membuat wawancara. Jadi, apakah latar belakang kegiatan wawancara? Latar belakang kegiatan wawancara yaitu salah satu tugas, ya. Salah satu tugas di bidang mata pelajaran bahasa Indonesia yang bertujuan memperoleh informasi dari narasumber. Itu adalah latar belakangnya. Kemudian apakah maksud dan tujuan? Maksud dan tujuan dilakukan kegiatan wawancara. Nah, itu tadi, ya. Memenuhi tugas bahasa Indonesia, menumbuhkan rasa kerjasama, kemudian memahami kegiatan wawancara, dan memperoleh informasi. Topik dari wawancara apa? Yaitu cara melestarikan hewan dan tumbuhan. Jadi itu pembelajaran 1. Kita lanjut pembelajaran kedua, yaitu pelajaran PPKN. Pelajaran PPKN yaitu manfaat menerapkan nilai-nilai sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apa manfaatnya? Yaitu kita sebagai manusia tidak berbuat semena-mena terhadap orang lain, ya. Kemudian membela kebenaran dan keadilan, menyadari bahwa kita memiliki hak dan kewajiban yang sama, kemudian menghormati pendapat orang lain. Itu. Kita lanjut pelajaran seni budaya SBDP.